Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel aku, Johanna Kali. Jadi di video kali ini aku pengen review sekalian, aku pengen sharing ke kalian selama 2 bulan ini aku pemakaian si Kimco AC. Jadi buat kalian yang udah nonton video restorasinya, kalian pasti tahu lah aku udah membeli Kimco AC ini di akhir tahun 2024 guys. Nah buat kalian yang belum nonton, kalian bisa banget tuh buat nonton video restorasinya di channel aku. Silahkan kalian kunjungi dulu ya guys. Oke, langsung aja kita masuk ke proses reviewnya dulu guys. Oke, langsung aja kita review mulai dari atas dulu. Di sini kalian bisa lihat dia ada lampu bohlam. Jadi si Kimco AC ini menggunakan lampu bohlam 2 biji untuk penerangannya ya guys. Untuk mikanya sendiri di sini aku cuma poles saja ya bagian mikanya biar dia terlihat lebih bening, karena bawaan dari Kimco AC itu sebenarnya dia modelnya smoke gitu guys. Tapi di sini kan dia udah lama, dari tahun 2001 ke 2025 sekarang itu sudah sekitar 24 tahun lah. Jadi wajar lah kalau dia agak kusam-kusam, tapi udah aku poles jadi semuanya lebih baik lagi guys. Nah karena di video ini aku juga pengen sharing kalian, jadi aku pengen review sekarang yaitu spionnya, karena di sini spionnya cukup menarik ya. Di sini aku udah ganti spionnya dengan model yang bisa di adjustable guys ya. Jadi aku pakai spion model bulat, terus dia menggunakan sistem engsel ya di bagian sini. Jadi kalian bisa set setel mau tinggi atau rendahnya, bebas sesuai selera kalian. Nah di sini juga menjadi kekurangan di spion ini guys. Jadi untuk spion ini dia jadi agak getar gitu karena sambungan di engselnya itu dia terbuat dari plastik, yang mana plastik tersebut menurutku kurang banget untuk meredam getaran guys. Nah untuk penyesuaiannya sendiri di sini kalian bisa lihat ini menggunakan baut 14, sedangkan di Kimco aslinya itu 12. Jadi kita harus ke tukang puput untuk ngegedein bagian lubangnya guys, seperti itu. Selain di spion, di sini aku juga melakukan repaint di bagian batok bagian depan ini ya guys. Jadi di bagian batok ini kalau kalian pernah lihat restorasinya kalian pasti tahu lah. Di bagian sini kalian bisa lihat ini original ya catnya, tapi bagian batok itu sebenarnya dia udah repaint karena hasilnya itu kayak udah habis-habis gitu guys. Jadi ya udahlah nggak apa-apa kita repaint, dan hasilnya juga lumayan tersamarkan juga warnanya, karena warna silver itu merupakan warna yang cukup mudah aja ya guys, simple. Dan hal lain yang menurutku layak untuk dibahas yaitu di bagian emblemnya. Di sini juga masih kurasa masih lengkap banget ya. Dan di sini juga terdapat 3 baut. Yang satu baut atas buat deck segitiga atau dasinya ini, yang 2 itu buat si bagian plat nomor guys. Dan untuk bagian plat nomor sendiri di sini aku sudah melakukan penyesuaian agar si plat nomor itu nggak ngetutupin bagian si sennya guys. Nah lanjut lagi ke bagian bawah. Di sini kalian bisa lihat kaki-kakinya. Di sini aku udah refresh juga. Di bagian suspensi depan aku juga sudah melakukan penyesuaian dengan menurunkan shock breakernya guys. Nanti aku bakal tampilin sebelum dan sesudah diturunin shocknya ya. Nah seperti ini ya fotonya. Nah kira-kira aku turunin sekitar 1,5 atau 2 cm guys. Nah untuk di bagian suspensi dia juga terdapat karet seperti ini. Kalau kalian lihat di video restorasi kalian juga pasti tahu. Di bagian sini kalian juga bisa lihat aku pakai ban Swallow S219 dengan ukuran 350 per 10 inch dengan rata ya untuk depan dan juga belakangnya. Jadi untuk Kimco AC itu sebenarnya ada 2, ada AC yang ini, ada yang AC New AC ya. Jadi perbedaan itu ada di tampilannya. Jadi untuk yang punya aku ini Kimco AC yang seri pertama dia nggak pakai spakbor, tapi tunggu dulu guys, di sini dia ada hal yang menarik. Dia ada mudguardnya tapi kecil banget dan tempatnya itu tersembunyi gitu. Hal unik lain yang aku temuin di Kimco AC ini yaitu bagian kaki-kaki ya. Velg depan itu dia terbagi menjadi 2 ya, ada tromol terus ada bagian velg. Nah di bagian tromol itu sebenarnya dia terbuat dari material aluminium, lalu di bagian velgnya dia itu bagian besi ya. Jadi kayak model Vespa gitu, bisa dilepas pasang antara tromol dan juga velgnya. Nah di sini aku juga menerapkan warna yang berbeda ya. Jadi yang di bagian velg aku beri warna agak lebih gelap. Untuk bagian sensor speedo, bukan sensor sebenarnya ini kabel speedo, ini juga udah normal banget, walaupun aku nggak ganti ya karena emang masih berfungsi selayaknya. Untuk ukuran velgnya dia pakai 215 per 10 inch ya. Kalau bannya sesuai dengan aku yang aku bilang tadi yaitu 350 per 10 dengan batikan yang lumayan kasar seperti ini guys. Bagian handle rem. Untuk di bagian handle rem di motor ini aku menggunakan masih orinya untuk rem depan, dan untuk rem belakang itu sebenarnya udah patah guys. Jadi udah pernah aku las juga tapi tetap kurang bagus.
Jadi di sini aku pakai yang baru, ini sekitar 30 ribuan di Shopee kalau nggak salah. Harganya lumayan murah tapi juga gimana ya cukup bagus lah kualitasnya. Selanjutnya bagian speedometer. Di sini dia masih pakai speedometer yang model analog ya guys. Jadi terlihat di sini ada untuk melihat kecepatan dan juga ada indikator buat bensin. Nah, di sini dua indikator ini juga masih sangat berfungsi banget guys. Mulai dari kecepatannya masih fungsi, lampu-lampunya fungsi, kemudian tanda untuk bensinnya juga masih fungsi. Geser dikit ke bagian handle grip. Di sini aku masih pakai handle grip bawaan, walaupun dia maksudnya fisiknya masih bagus, tapi kondisinya udah lumayan keras ya guys. Jadi sebenarnya ini pengen aku ganti di mungkin step-step berikutnya atau video berikutnya aku bakal. Selanjutnya aku pengen bahas bagian jok atau saddle di motor Kymco SE. Ya, ini adalah saddle-nya, dia itu lumayan kecil ya guys. Jadi kalau buat boncengan dia kurang begitu cocok, tapi kalau kalian buat sendiri masih enak banget. Jadi kalau di SE itu ada dua macam guys, ada yang saddle panjang, ada yang saddle pendek. Dan untuk di bagian behelnya dia juga terbuat dari besi isi ya ini guys. Jadi lumayan kuat lah ya buat naruh-naruh barang atau buat pegangan kalau kalian narik motor gitu. Ini masih kuat banget, dipakai dengan 3 baut, kanan kiri sama atas 1. Selanjutnya aku pengen bahas bagian deck samping. Kanan kiri ini sama ya guys modelnya, jadi aku pengen bahas yang sebelah sini aja dulu. Jadi untuk warnanya ini masih original, terus bahannya juga masih bagus banget. Tapi kekurangannya itu dia catnya udah kayak terlihat pecah-pecah gitu kalau dilihat dari sisi lain guys. Tapi kalau dari sini flat gini dia aman banget. Nah, untuk tulisannya itu dia terbuat dari karet ya guys. Dan ininya juga aku udah cat hitam semua seperti yang udah aku bilang di awal. Serta untuk bagian karpet di sini aku bikin ya custom karpetnya. Jadi ini terdiri dari 2 lapis, yang bawahnya spon, terus yang atasnya itu semi PVC ya. Jadi menurutku ini lumayan awet. Dikit ke bagian yang buat ngisi bensin. Di sini buat Kymco itu semuanya diatur menggunakan kunci kontak ya untuk jok, dan juga membuka buat isi bensin ini dia pakai kunci guys. Nah iya, aku hampir lupa di sini. Jadi aku pengen bahas bagian CV. Tadi kita udah di samping sini tapi belum bahas yang bagian ini. Kalian bisa lihat di sini bagian CVT-nya terlihat lebih pendek ya daripada motor-motor yang zaman sekarang yang ring 14. Jadi dia di sini ada filter udara. Filternya juga cukup gede dan juga terintegrasi dengan lubang yang ada di atas deck tadi ya guys. Nah, untuk bagian CVT aku tidak melakukan banyak perubahan. Di sini aku cuma ganti strength, terus setting tipis-tipis bagian rollernya. Jadi buat Kymco itu sebenarnya dia pakai roller ukuran 7,5 gram guys. Nah, ini ada bagian buat selang hawa ya, dan selang ini masuknya ke bagian frame ya guys, di bagian rangka. Jadi dia ada lubangnya gitu masuknya. Nah, dia masuknya ke situ, nanti udaranya akan masuk ke bagian CVT, kemudian naik ke bagian filter. Kalau menurutku sih seperti itu guys. Jadi untuk bagian filter kan dia udah terintegrasi yang udah aku bilang tadi ya, ke bagian si body ini. Jadi dia ada lubang buat masuk udara. Nah, sekalian kita udah di sini, aku pengen bahas kenapa tadi aku bilang shock depannya udah aku turunin dari Honda ya. Kalau nggak salah ini sih dari Honda Vario lawas ya guys, ukurannya 300 mm. Jadi yang depan aku turunin sekitar 1,5 atau 2 gitu, biar dia tetap lurus. Lanjut lagi ke bagian belakang. Di sini kalian bisa lihat ada stop lamp, dan ini stop lampnya cukup gede banget ya guys. Jadi buat Kymco SE entah kenapa ini stop lampnya gede banget seperti ini. Untuk plat nomornya juga udah aku kecilin seperti yang depan ya, biar ya gimana ya guys, yang motornya kecil masa plat nomornya gede. Di bagian knalpot juga masih original, aku cuma melakukan restorasi dikit-dikit karena ada bagian yang bocor. Nah, untuk bagian leheran sebenarnya aku dulu pernah cat ya guys, tapi ya karena bagian sini panas banget jadi mungkin catnya nggak bisa bertahan ya. Lanjut ke bagian bagasi dari Kymco SE ini. Ketika kalian buka bagasi, kalian bakal menemukan aki ya. Di sini aki dari Kymco yang udah aku restorasi ini udah digedein sama pemilik sebelumnya. Nah, di bagian belakangnya aku juga udah menambahkan kayak tas kecil gitu yang fungsinya bisa buat bawa hal-hal kecil-kecil gitu guys. Selanjutnya aku di sini bakal bahas bagian karburator. Jadi karburatornya bisa dilihat dari sini guys, sebenarnya dari Kymco. Ini udah aku kasih kancingan, kalian tinggal buka. Nah, untuk karburnya seperti yang udah aku bilang, ini pakai karburasi dari Suzuki Smash, dan sini ada buat cuk ya, kalian bisa tarik bagian ini. Nah,
Untuk bagian cuk kalian bisa di situ. Kemudian ada kabel gasnya juga normal tapi harus dibikin bengkok. Bagian selangnya juga aku pakein yang transparan biar kelihatan kalau si bensinnya udah naik apa belum, karena di sini Kymco AC itu masih pakai sistem pompa bensin ya, karena tankinya ada di bawah. Jadi secara keseluruhan untuk motor Kymco AC ini setelah aku pakai sekitar 2 bulanan ya, semuanya normal, suspensinya nyaman, handlingnya enak, dan perawatannya gampang, bensinnya juga lumayan irit guys. Jadi buat pertimbangan buat kalian yang pengen beli atau baru cari-cari referensi si Kymco, kalian mungkin untuk ininya buat spare partnya itu sebenarnya banyak guys, tapi kalian mungkin harus sabar karena harus beli di online, karena di toko-toko daerah kalian mungkin nggak ada ya. Dari aku sarannya seperti itu aja ya guys. Jadi buat kalian yang pengen cari atau beli Kymco, usahakan cari barang yang emang bagus ya, kondisinya bagus, dan untuk harga kita lebih baik buat spending lebih banyak dikit tapi dapat barang yang bagus daripada beli yang murah tapi nantinya kalian harus ngeluarin biaya yang lebih banyak untuk restorasinya. Jadi kalian mending beli barang yang bagus ya guys untuk Kymco ini. Sekian dari aku, mungkin kalau kalian masih ada pertanyaan tentang Kymco, kalian bisa kunjungi sosial media aku atau komentar aja di bawah, aku bakalan balas. Terima kasih and see you on the next video guys.